Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul mengembangkan keterampilan bernegosiasi yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Imanul Khotimah Fitriani 2020-11040, 2. Dwi Septiana Zulfi 2020-11044, 3. Firdaus Yasmin Rahmawati 2020-11009, 4. Sefira Fatmawati 2020-11097. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses usaha untuk menemukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau harapan tentang masalah tertentu. Beberapa orang menghindari negosiasi karena mengasosiasikannya dengan konflik, rasa tidak enak, dan keharusan untuk berkorban. Tapi negosiasi yang baik dapat menemukan kesetimbangan antara tujuan masing-masing pihak untuk menciptakan hasil yang sama-sama menguntungkan. Langkah-langkah bernegosiasi. 1. Memahami ragam negosiasi. 2. Mempersiapkan diri. 3. Bicarakan dan eksplorasi berbagai opsi yang ada. 4. Sampaikan usulan. 5. Mulai menawar. 6. Berkomunikasi secara jelas dan terbuka. 7. Dengarkan. 8. Mintalah istirahat apabila memang perlu. 9. Mencapai kesepakatan. Dan evaluasi yang tepat mengenai posisi kedua belah pihak. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Persiapan yang cermat. 2. Presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. 3. Keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. 4. Pendekatan yang logis, masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan. 5. Kemauan untuk membuat konsesi demi mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Tahap perencanaan. Sasaran bernegosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi bernegosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, seseorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi. Antara lain berperan sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin. 2. Faktual. 3. Analitis. 4. Relasional. Dan 5. Institut. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diberlakukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Berikut ini ada beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktek bernegosiasi, antara lain 1. Taktik cara Anda. 2. Taktik bekerja sama. 3. Taktik tidak bertindak apa-apa. 4. Taktik melangkah ke tujuan lain. Tahap peninjauan berorganisasi. Tahap ini merupakan tahap setelah berlangsungnya bernegosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahapan peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain 1. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. 2. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. 3. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda.
Strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi antara lain dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi kooperatif. Yang pertama, sasaran mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memaku semboyan win-win solution. Yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Yang kelima, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Strategi yang kedua, strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menurut sebuah konsensi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Yang keempat, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Yang ketiga yaitu strategi analitis. Mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dan memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha kreatif bersama-sama mencapai alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Proses bernegosiasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, persiapan. Kedua, kontrak pertama. Yang ketiga, konfrontasi. Keempat, konsoliasi atau kompromi. Yang kelima, solusi. Yang keenam, konsolidasi. Hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. 2. Tidak merasa dibohongi. 3. Sekutu yang kekal. 4. Mengetahui dan memahami lebih banyak. 5. Menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. 6. Uang, barang, dan pelayanan yang bagus. 7. Diperlakukan dengan ramah. 8. Disenangi. 9. Komunikasi yang jelas. 10. Mengetahui kemampuan dan usahanya. Tipe-tipe negosiator dibagi menjadi 4. Yang pertama, negosiator profesional. Yang kedua, negosiator curang. Yang ketiga, negosiator bodoh. Dan yang keempat, negosiator naif. Langkah-langkah menggunakan komunikasi nonverbal. 1. Memadankan dan menyusul. Kapan Anda melihat dua orang berbicara dengan santai dan tidak percaya diri, Anda akan melihat bahwa tubuh mereka dalam posisi yang mirip, kedua menyilangkan kaki, atau duduk di kursi mereka dalam sikap tubuh yang sama, dan apabila mereka makan dan minum dalam kecepatan yang sama, ini disebut memadankan atau merupakan cocok atau pencerminan. 2. Menggunakan bahasa yang sama. Meski bahasa yang kita gunakan tidak bertahan sebagai salah satu komponen perilaku non-lisan, ini juga merupakan bagian penting dari alat komunikasi dengan orang lain ketika berbicara dengan orang yang tidak dikenal dengan baik dan ragam kata yang ia pilih. Penggunaan bahasa yang sama secara nyata akan mempertinggi tingkat pemahaman di antara Anda berdua. 3. Menyimak secara aktif. Menyimak secara aktif merupakan keterampilan yang langka, tapi sangat efektif untuk membantu Anda berkomunikasi dengan orang lain. 4. Lakukan interpretasi menurut konteksnya. Hati-hati dengan foto agar tidak melangking pada kesimpulan bahwa seorang sedang merasa begini atau begitu tanpa mendapatkan informasi lebih jauh. Pastikan Anda mempunyai waktu kamu dan cukup untuk mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar Anda. Langkah-langkah bernegosiasi. 1. Perjelas tujuan Anda. Kapan Anda hendak memulai negosiasi apapun, penting kiranya agar Anda mengetahui dan ganjil sebagaimana Anda memulai dan di mana Anda ingin berhenti. 2. Kumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan. Dalam bernegosiasi, informasi benar-benar menjadi kekuatan. Jangan meremehkan banyak waktu yang Anda perlukan untuk melakukan persiapan Anda. 3. Pahami konteks negosiasi. Dalam bernegosiasi perdagangan, hasil yang ideal hampir selalu
situasi sama-sama untung di mana setiap peserta pulang dengan perasaan puas. 4. Rencanakan proses negosiasi yang mulus. Sebelum bernegosiasi, hendaknya kalian meskipun orang dan organisasi yang terlihat sebagai bagian dari rencana Anda. B. Apakah berbagai masalah yang harus diperjelas atau kesepahaman yang harus tercapai? C. Apakah yang membuat Anda jengkel atau marah? D. Hubungkan informasi tentang menjadi berbagai pengaruh terhadap organisasi. E. Selama berbicara, dengarkan baik-baik agar Anda paham apa yang penting bagi peserta kedua. F. Tutup selalu negosiasi dengan catatan kesimpulan yang kooperatif. 5. Pahamilah keseimbangan kekuasaan dalam bernegosiasi. Hati foto terhadap peserta kedua yang menggunakan taktik kekuasaan terhadap Anda. Jangan terburu-buru, pikirkan dengan baik dan jadikan SAR pembuatan balik kata-kata dan jangan merespon terlalu. Langkah-langkah menyiasati negosiasi yang rumit. 1. Menghadapi orang yang sulit. Putuskan apakah Anda ingin menyelamatkan situasi ini menggunakan kekuatan pertanyaan. Ingat, pedomannya cari rencana cadangan apabila yang lainnya gagal. 2. Menghadapi situasi sulit. Pahami apakah Anda menjadi tempur padahal tidak setimpal dengan yang akan didapatkan. Apakah Anda tidak mengetahui dengan gamblang mengapa seorang sulit. Negosiasi lewat email. 1. Ingatkan diri Anda tentang prinsip-prinsip negosiasi. Siapkan diri Anda dengan baik. Pastikan Anda sudah yakin dengan tujuan-tujuan Anda. Sampaikan secara jelas dan mintalah penjelasan dari pihak kedua atau pihak lain yang terkait. Bersiaplah untuk fleksibel. 2. Menyusun penawaran pembuka. Apabila Anda dan pihak Anda melakukan penawaran terlebih dahulu di dalam negosiasi, mulailah dengan mengirimkan email untuk menjejaki dan apa hasil idealnya. 3. Rencanakan korespondensi. Sejak dari awal dimulainya proses ini, simpanlah kopian semua email sehingga Anda bisa merujuk pada korespondensi sebelumnya apabila situasi dan kondisi berubah. 4. Jagalah agar Anda tetap berkepala dingin. Gunakan nada bicara yang santun tapi tegas dalam semua komunikasi formal. Apabila Anda marah terhadap sesuatu, tunggu sesaat sebelum menjawab. 5. Perhatikan nada bicara Anda. Cobalah untuk menghindari kata-kata seperti cuma, sepele, memusingkan, dan meragukan. 6. Buatlah ringkasan dan kesimpulan. Ini merupakan peninjauan kembali berbagai keputusan dan memastikan diri bahwa mereka senang dengan hasil Anda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.